Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sidul tukang bakyak itu, Duloh maksudnya tukang bakyak itu, akhirnya ketemu dengan seseorang yang ahli ilmu politik, namanya Hasanuddin. Lalu bercerita dia sama Hasanuddin. Jadi kemudian dia tanya lah. Jadi Duloh bercerita. Jadi semua yang sudah diceritain oleh Bang Tutur tadi itu diceritain ke Hasanuddin. Maksudnya gimana itu? Maka Hasanuddin bercerita. Jadi tadi biji gonjing yang dikasih kepada Saraf itu, nah di zaman sekarang di abad ke-21 itu namanya gagasan. Namanya semua gagasan. Lalu gagasannya seperti apa? Nah kemudian Duloh mengikuti nasihat Hasanuddin itu. Hasanuddin mengatakan, kalau lo mau tahu lo masih tanya sama Boim. Maka datang namanya Duloh sama bakyaknya tadi itu ketemu Boim. Jadi kalau biji gonjing tadi itu dihubungkan sama lagu yang diciptakan oleh Ahalik yang memiliki judul Cinta Hampa, maksudnya apa? Maka Boim mengatakan bahwa lagu Cinta Hampa itu lagunya orang-orang Betawi yang ratusan tahun lamanya itu disibukkan oleh sejarah-sejarah, yang disibukkan oleh kebanggaan-kebanggaan, yang disibukkan oleh yang namanya imajinasi. Lantaran saking cintanya kepada Republik yang namanya Indonesia, lalu kecewa dia jadilah cinta hampa itu. Lalu yang namanya Duloh itu balik lagi ke Hasanuddin tadi. Jadi kalau kayak begini gimana ceritanya Bang Hasanuddin secara politik? Gitu kan? Hasanuddin mengatakan, jadi pilihannya cuma satu aja. Mulai hari ini lo mesti belajar pantun. Kemudian dia tanya pantun apa? Lo tanya lagi sama Boim. Lalu pergilah ke Boim. Maka Boim mengatakan, lagunya Ami Hadi lo nyanyiin. Namanya pantun jandi yang tadi kita dengar. Enggak jadi. Jadi ketemu janda rambutnya pirang, rambutnya panjang. Hanya naksir doang. Habis itu ketemu yang anaknya banyak. Ribet lagi. Sekian tahun lamanya. Jadi beratus-ratus tahun sampai 600 tahun lamanya. Orang-orang Betawi diperlakukan seperti si Duloh yang merindukan janda molek. Masuklah Portugis, masuklah orang-orang Prancis, masuklah orang-orang Inggris, masuklah orang-orang Belanda, dihantam habis, lalu disingkirkan, lalu dipinggirkan. Orang-orang Betawi pada masa itu tidak boleh sekolah. Orang-orang Betawi pada masa itu tidak boleh menjadi antenar. Sampai akhirnya seorang anak Betawi yang namanya Muhammad Husni Tamrin mengelola dirinya menjadi seorang intelektual, masuk ke dunia politik, menjadi anggota Volkskrant yang dibela
Itu yang dibela oleh pahlawannya Betawi itu bukan cuma orang Betawi. Yang dibela oleh Muhammad Husni Tamrin itu sampai jauh ke Sumatera Utara ke sana. Jadi sampai jauh ke Delhi. Karena di sana banyak orang-orang yang tertindas. Yang menjadi pertanyaan kita kemudian, itu sama, jadi sama persis sama pertanyaannya Dullah Bakyak tadi kepada ahli politik yang namanya Hasanuddin. Hasanuddin kecapean menjawab. Lalu dia ngomong sama Dullah, nanya mulu lu, gitu kan? Jadi kalau mau nanya lagi jangan nanya sama gue, nanya sama Aziz Kafia. Lantaran dia politisi, pernah jadi anggota DPD, gitu. Lalu dokter pula. Kalau kata orang Batak. Lalu datanglah yang namanya Dullah ini, lalu mempertanyakan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Betawi untuk mewujudkan yang namanya gagasan itu tadi. Nah, yang namanya Aziz Kafia menjawab dengan lagu yang lagunya dinyanyiin tadi. Lalu Dullah bilang jangan janda mulu dong. Akhirnya Aziz Kafia menyanyikan lagu Fatwa Pujangga. Hanya kepingin saja merindukan, saja mengirim surat, tapi suratnya nggak tahu kemana alamatnya gitu. Itu persis seperti naskah akademik yang sudah dibikin oleh teman-teman orang Betawi, yang sampai sekarang nggak tahu sampai di mana, gitu loh. Apa sampai di gubernur, sampai di DPRD, sampai di Komisi 1 atau komisi yang lain, yang ada di PRRI, yang ada di DPR RI. Mentok di mana-mana. Akan tetapi yang kemudian dilakukan itu bukan menyatukan diri, membiarkan diri menjadi apa? Menjadi buih, menjadi kerumunan, lalu berhenti menjadi sebuah pergerakan. Hanyut dia oleh Saroh itu yang gara-gara gonjing itu mulutnya banyak. Ada rumors di mana-mana, ada hoax di mana-mana, ada fitan di mana-mana. Lalu saling sikut kiri, lalu sikut kanan, lalu injak bawah. Yang paling ngeri, ngejilat ke atas. Realitas ini. Jadi kenyataan ini harus dikembalikan lagi seperti Dullah mengembalikan. Jadi biji gonding yang hanya tinggal satu itu menjadi 12 lagi. Bang Tutur. Yang pertama, jadi kalau biji gonding itu dikeluarkan adalah, jadi permintaannya, wahai jin, oh biji gonjing, lo bikin orang Betawi bersatu. Hanya ada satu Betawi. Lalu gonjing yang kedua, lo bangun kesadaran orang-orang Betawi untuk menghidupkan lagi simpati, melakukan lagi empati, melakukan lagi yang namanya apresiasi, melakukan lagi yang namanya respect, lalu menghidupkan yang namanya cinta antar orang Betawi. Lalu yang ketiga, mengapa Dullah sampai pergi ke sana ke sini? Kemudian sampai dia ngorok di bawah pohon tadi. Lantaran satu saja persoalannya, lantaran kampung tengah. Maka yang harus dilakukan dan minta ke biji gonjing itu, wahai biji gonjing, mulai hari ini mohon dikuatkan akses orang-orang Betawi kepada modal, akses orang-orang Betawi kepada pendidikan,
lalu akses orang-orang Betawi kepada institusi kesehatan, lalu akses orang-orang Betawi kepada pasar, supaya apa? Supaya warak. Nah kalau dia sudah warak, menjadi waras. Nah kalau dia sudah waras, jadi wasis. Jadi kalau perutnya kenyang, sehat dia. Nah kalau dia sehat, maka dia cerdas. Lalu kalau dia cerdas, maka dia bisa melakukan apapun, mewujudkan mimpinya Abdullah Bakyak tadi itu menjadi realitas, menjadi kenyataan. Lalu yang keempat, ada pelajaran menarik yang disampaikan tadi oleh Bang Tutut. Waktu dia nanya lagi, itu sama Husni tadi itu yang namanya Hasanuddin itu. Jadi yang keempat apa Bang? Jadi Bang Husni nggak mau dapat, dia bilang lu tanya aja sama Inung, kan gitu. Jadi pergi dia ke tempatnya Inung. Jadi pergi ke tempatnya Inung, lantaran Inung ini dulunya satu pesantren sama Usni, namanya Al-Masturiah di Sukabumi. Jadi yang harus kita lakuin apa? Dia bilang top. Lalu Ko Inung mengatakan, yang harus dilakukan sekarang ini adalah membangun sebuah kesadaran untuk meningkatkan terus segala kemampuan melalui yang namanya ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah teknologi. Nah yang kelima apa kok? Yang kelima itu menghidupkan lagi, jadi balik-balik di rumahnya orang Betawi itu supaya yang namanya kaum perempuan memiliki peranan yang lebih besar. Yang keenam apa Pak? Lalu Pak Inong mengatakan, nah yang keenam itu, lo harus belajar lagunya Mas Hadi. Jadi dia tanya, lagu apaan? Jadi lagu keagungan cinta. Mencintai Betawi adalah salah satu bagian dari kehidupan untuk mengajukan sebuah pertanyaan nanti, wahai Indonesia, di mana alamatmu sekarang? Lantaran ibu kota lo dipindahin. Jadi begitu ibu kota dipindahin itu, alamat Indonesia itu kita tanya di mana? Yang kedelapan itu. Jadi capek juga kalau Inung bilang, lo tanya Bang Matar deh. Lo tanya Bang Matar, lalu sampai di rumah Bang Matar itu lagi menyanyikan lagunya Sam Saimun. Jadi mengenai kehidupan orang-orang penambang. Jadi perlek habis itu keluar lewat pasar Tenabang, waktunya sore-sore, itu buat memikat perempuan. Lalu Bang Matar bilang, yang harus lo lakukan, wahai Duloh, jadi yang pertama adalah mengubah mimpi-mimpi lo tadi itu menjadi imajinasi Betawi. Lalu rumuskan itu menjadi 4 hal yang sangat mendasar buat orang Betawi itu apa? Jadi yang pertama adalah menjawab pertanyaan, yaitu afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kemudian afala ya'lamun, afala tatakallamun. Jadi pakai otak lu. Makanya masih belajar. Ujung-ujungnya adalah afala tazkirun. Lu ingat apa yang menjadikan lu, sehingga lu tidak bergantung kepada siapapun. Hanya satu saja yang masih lu ingat. Yang masih lu ingat itu bukan jin. Jadi bukan jin yang datang dari utara sama dari barat sekarang. Yang lu mesti ingat itu cuma yang menjadikan lu.
Lantaran apa? Lantaran lu anak Betawi. Anak Betawi lahir pada sebuah negeri, yang negeri itu adalah negeri yang religius. Lu adalah anak Betawi, lahir di sebuah negeri namanya negeri Betawi, yang di situ Republik Indonesia untuk pertama kali dilahirkan. Lu jangan nanya sama siapa-siapa. Dan minta sama yang di atas. Yang ke-9. Jadi dia tanya lagi, Bang Matar, apa lagi? Nah, kemudian Bang Matar menyanyikan lagu. Jadi lagu itu jadi ditulis oleh orang Tanah Abang juga kan? Namanya Husein Bawafi. Jadi dulu tanya, Bang Matar, apa lagunya? Lagu Budi. Maksudnya yang kayak gimana? Jadi lagu Budi itu bercerita soal adab. Sebuah rumah tangga, seperti dikatakan Bang Tutur tadi, itu akan rukun, damai, akan kokoh kalau kedua-duanya menghidupkan adab. Sebuah bangsa akan hidup kokoh itu kalau ada adab di dalamnya. Ada etika bisnis, ada etika politik, ada etika sosial, kemudian ada etika macam-macam. Lalu pulanglah dulu itu sambil bersenandung menyanyikan lagu Budi. Lagi jalan, lalu ketemulah dia sama Bang Idoy. Jadi tanya, Bang Idoy lagi ngapain? Lagi benerin risplang. Nah, ini kenapa risplang? Kayak begini. Maksudnya apa? Nah, kan gitu. Maka berceritalah yang namanya Bang Idoy kepada Duloh. Jadi risplang kita itu ada gigi balang, nancapnya ke bawah. Jadi artinya nanti kalau orang-orang Betawi udah pada sukses menjadi intelektual, menjadi macam-macam, lu masih ingat sama yang di bawah. Lu harus tegas pada akar lu. Lantaran kalau lu lupa sama itu, maka lu bukan lagi orang Betawi. Orang Betawi kemana saja dia pergi itu seperti elang, itu pasti dia kembali ke karang. Orang Betawi itu seperti sirih, karena satu ketika maka sirih itu akan kembali ke gagang. Itu lantaran Bang Matar itu kita pengen jawab, lu pergi dah gitu. Maka pergilah yang namanya Bang Duloh itu, lalu sampai daerah Kembangan sana ketemu Bang Beki. Dia tanya, Bang Beki, jadi aneh habis ketemu sama Bang Matar. Jadi mulai dari ketemu Bang Usni, kemudian Bang Boim, lalu Bang Aziz Katia, kemudian Inung sampai Bang Matar, aneh udah dapet ini. Nah menurut Bang Beki, apa lagi yang harus dilakuin oleh ini supaya bisa hidup bahagia, sentosa dan sejahtera? Lalu Bang Beki bilang, jadi yang pertama lo ingat nasab lo. Nasab orang Betawi adalah nasab para pejuang. Akan tetapi di masa sekarang, nasab orang Betawi adalah nasabnya para pemimpin. Oleh karena itu, menurut Bang Beki, lo kumpulin orang Betawi supaya otaknya pada kebuka. Yang mesti diselesaikan sekarang hanya ada satu persoalan saja. Jadi persoalan apa? Kalau Bang Beki bilang, lo nyanyiin lagi lagu Fatwa Pujangga. Balik lagi. Lo ubah itu katanya
Yang diperlukan Betawi itu bukan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 29. Yang diperlukan oleh Betawi itu undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru mengenai yang namanya Jakarta. Yang di situ harus secara eksplisit dinyatakan yang memimpin Jakarta harus orang Betawi. Oke. Nah, yang ke-12. Ya begitu dia mau nanya. Ya begitu dia mau nanya lagi Bang Beki, Bang. Jadi nanya lu jangan kebanyakan ya. Karena jawaban gua tinggal satu lagi. Nah, kemudian ditanya apa? Jadi apa lagi Bang Beki yang mesti aneh punya? Jadi Bang Beki bilang merdeka. Merdeka itu artinya berdaulat. Lantaran orang-orang Betawi sekarang itu pura-pura merdeka dan tidak berdaulat. Wassalamualaikum. Terima kasih luar biasa buat Bang Sam. Ujian pertama lulus, kita semua di sini masih bertahan. Oke. Insyaallah bulan depan di sini juga kita tambah dengan tokoh-tokoh dan testimoni, pemikiran dan sebagainya. Kaukus Muda Betawi tetap berasaskan orientasi gerakan intelektual untuk masa depan Betawi dan manfaat bagi generasi penerusnya. Baiklah Bang Beki, saya minta ke depan Bang Idoy, Bang Usni, Bang Aziz Kafia, biar di rombongan aja deh, biar ditonton bareng.